Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat PLC. Bertemu kembali, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Kali ini kita akan coba membahas tentang kompetensi inti KI dan kompetensi dasar KD. Tentu saja bagi rekan-rekan mahasiswa, calon guru, dan bagi para guru, istilah KI dan KD ini sudah tidak asing lagi. Kita temukan istilah ini ada pada kurikulum 2013. Nah, pada hari ini, dalam kesempatan ini kita akan coba menggali dan mengulik apa itu KI dan KD, lalu maksud dan tujuannya apa, cara penulisan KI dan KD itu bagaimana, kemudian teknik penilaian capaiannya bagaimana, dan instrumen apa yang sebaiknya digunakan. Jangan kemana-mana, ikuti terus video ini hingga akhir. Rekan-rekan mahasiswa, mari kita mulai dengan pembahasan tentang kompetensi inti dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang KI dan KD. Di kurikulum 2013 dinyatakan bahwa kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai SKL, standar kompetensi lulusan, yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas pada suatu satuan pendidikan. Dengan kata lain, kita bisa mengartikan bahwa KI ini merupakan kemampuan yang dibebankan pada suatu mata pelajaran yang harus dicapai oleh siswa dalam rangka mencapai atau memenuhi SKL ini. Nah, rekan-rekan mahasiswa, kompetensi inti itu terdiri dari 4 bagian ya. Yang pertama adalah KI 1. Ini terkait dengan kompetensi inti sikap spiritual. KI 2 ini terkait dengan kompetensi inti sikap sosial. KI 3 adalah kompetensi inti pada aspek pengetahuan, dan yang terakhir KI 4 adalah kompetensi inti pada aspek keterampilan. Jadi ada sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, aspek-aspek inilah yang dibebankan pada setiap mata pelajaran untuk dicapai oleh siswa dalam rangka memenuhi standar kompetensi lulusan. Baik, untuk bisa memahami tentang KI ini, saya sudah menuliskan sebuah contoh kompetensi inti untuk sekolah menengah pertama kelas 7 ya. Jadi KI 1-nya adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kata kuncinya menghargai dan menghayati. Kemudian KI 2 tadi yang terkait dengan sikap sosial ya. Kalau KI 1 ini adalah sikap spiritual. Adapun redaksional dari KI 2 adalah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian KI yang ketiga yakni dengan terkait aspek pengetahuan. Kita bisa lihat untuk SMP kelas 7 yakni memahami pengetahuan ya. Kata kuncinya memahami, pemahaman, pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, dan pengetahuan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
Sedangkan KI yang terakhir, rekan-rekan mahasiswa, yakni KI keempat, ini terkait dengan aspek keterampilan. Nah, di sini bunyinya mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memotivasi, dan membuat, serta dalam ranah abstrak, yakni menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Rekan-rekan mahasiswa, ini adalah contoh KI untuk SMP kelas 7. Nah, nanti untuk kelas 8 dan kelas 9-nya biasanya ada perubahan ya. Yang berubah apanya? Tentu saja yang berubah adalah level yang ingin dicapai, level kompetensi yang ingin dicapai. Sebagai contoh misalkan kalau pada SMP kelas 7 ini di KI 1 menghargai dan menghayati, barangkali nanti di kelas 8 KI 1-nya adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Jadi ada peningkatan level kompetensi yang harus diperoleh. KI 2 juga demikian. Mungkin ada sikap-sikap perilaku sosial yang levelnya lebih tinggi yang harus dicapai oleh siswa di kelas 8 SMP. Untuk KI 3 demikian juga. Untuk SMP kelas 8 dan kelas 9 tentu saja tingkat pengetahuan, level pengetahuan yang harus dipenuhi oleh siswa dalam rangka mencapai SKL tentu akan mengalami peningkatan. Kalau di sini kita lihat di kelas 7 ini baru pada level taksonomi memahami C2 ya, pemahaman. Mungkin pada kelas 8 dan kelas 9 nanti akan sampai pada C3 menerapkan dan C4 menganalisis ya. Demikian juga pada KI 4. Untuk kelas 7 ini mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Nah, untuk kelas 8 dan kelas 9 pasti ada tuntutan yang lebih tinggi, yakni mungkin mencoba mengolah, menalar ya. Dan di sini belum ada di kelas 1 ini menalar atau mengasosiasi. Barangkali nanti di kelas 8, kelas 9-nya ada aspek menalar atau mengasosiasinya. Nah, ini adalah contoh KI kompetensi inti untuk SMP kelas 7. Jadi untuk tingkat kelas yang sama, semua KI akan sama di setiap mata pelajaran. Saya juga sudah menyiapkan contoh redaksional KI ya untuk SMA kelas 10. KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Nah, ini kelihatan ya, menghayati dan mengamalkan. Kalau SMP tadi baru menghargai dan menghayati. Nah, untuk SMA KI 1-nya SMA kelas 10 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2-nya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, kalau kita lihat sudah berbeda ya, tingkatan kemampuan atau kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh siswa, yang harus dicapai oleh siswa. KI 3 pada aspek pengetahuan ini memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya dan seterusnya, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa melihat pada aspek pengetahuan untuk kelas 10 SMA ini berada pada level kognitif
memahami C2, menerapkan C3, dan menganalisis C4. Selanjutnya untuk KI 4 adalah mengolah, menalar, dan menyaji. Nah ini, tadi kalau di SMP kelas 1 tadi, SMP kelas 7 tadi ya kita lihat belum ada menalar. Nah di SMA kelas 1 atau kelas 10 muncul menalar. Jadi mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Nah ini, rekan-rekan mahasiswa, ini ada beberapa indikator ya untuk sikap spiritual yang bisa kita nilai pada saat proses pembelajaran. yakni berdoa, menjalankan ibadah, mengucapkan salam, bersyukur, berikhtiar, menjaga lingkungan, menjaga hubungan atau silaturahmi, menghormati orang lain, dan lain-lain. Sementara aspek atau indikator untuk sikap sosial yang bisa kita kembangkan, bisa ditumbuhkan dan dinilai dalam proses pembelajaran adalah perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri. Nah, rekan-rekan mahasiswa, sesungguhnya KI sikap spiritual dan KI sikap sosial ini dibelajarkan secara tidak langsung ya, yang kita kenal dengan istilah indirect teaching atau indirect learning. Dengan demikian, sikap spiritual dan sikap sosial ini kita tumbuh dan kembangkan itu selama proses pembelajaran pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Jadi ini include ya. Dengan demikian pengukurannya ya, ketercapaian dari sikap spiritual dan sikap sosial ini juga dapat kita assess atau kita nilai di sepanjang proses pembelajaran. Nah, penilaian sikap itu terdiri dari penilaian utama dan penilaian penunjang. Nah, penilaian utama ini dilakukan oleh guru mata pelajaran selama 1 semester dengan cara mengobservasi tentu saja selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, guru juga diberikan kesempatan untuk melakukan pemantauan sikap spiritual dan sikap sosial siswa ini di luar pembelajaran. Ya. Selanjutnya, pengukuran atau penilaian sikap utama ini juga bisa didasarkan dari penilaian yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling dan wali kelas selama 1 semester. Dan ini dilaksanakan di luar jam pembelajaran, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi atau laporan yang diterima. Tentu saja informasi yang valid ya, terkait dengan sikap dari peserta didik yang dinilai. Kemudian ada penilaian penunjang. Nah, penilaian penunjang ini dapat dilakukan menggunakan penilaian diri dan penilaian antar teman. Jadi siswa bisa diminta untuk menilai diri sendiri ya, menggunakan instrumen yang sudah Bapak Ibu guru siapkan. Selain itu juga bisa melalui penilaian antar teman. Jadi seorang siswa akan dinilai oleh teman-teman yang lainnya. Begitu seterusnya. Nah, penilaian penunjang ini dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester. Nah, akumulasi dari penilaian-penilaian inilah yang nanti akan dijadikan sebagai dasar dalam mengisi hasil belajar pada ranah sikap ya, di rapor siswa. Nah, instrumen yang dapat digunakan untuk menilai sikap spiritual dan sikap sosial ini tentu saja adalah lembar penilaian sikap ya. Contohnya sudah banyak sekali Bapak Ibu, rekan mahasiswa bisa
searching di Google ya, sudah banyak. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kompetensi dasar KD. Kompetensi dasar merupakan kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dan materi pembelajaran minimal yang harus dikuasai, harus dicapai oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. Dan tentu saja KD ini dirumuskan mengacu pada KI. Dengan demikian KD ini merupakan kemampuan ya, yang dibebankan dalam sebuah materi, suatu mata pelajaran yang harus dicapai oleh siswa, yang harus dipenuhi oleh siswa ya. Dalam rangka itu tadi memenuhi standar kompetensi lulusan ya. Nah, coba kita lihat bagaimana cara menulis KD berdasarkan KI. Jadi ada aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi, yang harus dengarkan mahasiswa ketahui bagaimana cara menuliskan KI dan KD. Kita lihat pada tabel ini, kolom sebelah kiri ini menunjukkan KI 3 pengetahuan ya, dan kolom sebelah kanan menunjukkan KI 4 keterampilan. Nah, kita bisa lihat untuk KI 3 pengetahuan, cara menulisnya adalah 3 titik ya, 3 titik. Angka 3 ini menunjukkan ini adalah kompetensi inti ketiga. Boleh juga dituliskan di sini adalah KI strip 3 titik ya. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan dan seterusnya. Ini contoh KI untuk SMA kelas 10 nih ya. Pada mata pelajaran fisika. Nah, pada KI 3 yaitu aspek pengetahuan untuk SMA kelas 10 ini memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan seterusnya. Yang tadi sudah kita bahas. Dan KI 4-nya, KI keterampilannya adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan seterusnya. Selanjutnya, KI ini baik pada aspek pengetahuan maupun aspek keterampilan harus kita turunkan agar lebih operasional ya ke dalam kompetensi dasar ya. KI 3 terkait dengan aspek pengetahuan akan diturunkan menjadi kompetensi dasar 3 aspek pengetahuan. KI 4 aspek keterampilan akan diturunkan ke dalam kompetensi dasar 4 aspek keterampilan. Aturan menulisnya adalah yang pertama, karena KD atau kompetensi dasar 3 pada aspek pengetahuan ini diturunkan dari KI 3, maka di awal kalimat KD itu diberikan penomoran yang menunjukkan bahwa diturunkan dari KI mana. Kemudian ada nomor urutan KD-nya. Ini sebagai contoh di sini 3.1. Menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan, metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, kita lihat 3.1. 3 ini menunjukkan bahwa KD ini diturunkan dari KI 3 dan 1 ini merupakan nomor urut dari KD 3 ini. Berlanjut 3.2 menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian dan angka penting serta notasi ilmiah. 3.2 menunjukkan bahwa KD ini diturunkan dari KI 3 dan berada pada nomor urut KD yang kedua dan seterusnya ya, 3.3, 3.4, 3.5 seterusnya.
Nah, KD ini lebih spesifik, lebih fokus, ya, lebih operasional dibandingkan dengan KI. Kalau KI ini luas sekali jangkauannya. Kita lihat KI 3 untuk aspek pengetahuan ini memahami, menerapkan, menganalisis, artinya ranah taksonominya C2, C3, C4, dan seterusnya, panjang sekali. Maka ini harus kita breakdown di dalam KD agar menjadi lebih fokus, ya, lebih spesifik, menggunakan kata kerja operasional yang terukur. Nah, sebagai contoh misalkan ini memahami, ini warna hijau. Memahami ini kan level C2 ya dalam taksonomi Bloom. Nah, memahami itu kan sulit diukur ya, oleh karena itu harus menggunakan kata kerja yang merupakan operasional dari memahami. Nah, salah satu contohnya adalah menjelaskan. Menjelaskan itu adalah salah satu kata kerja operasional dalam ranah memahami. Menjelaskan, mendeskripsikan, menceritakan, menggambarkan, itu ya. Itu contoh KKO untuk level memahami. Menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya. Oke, jadi ini terwakili ya, memahami ini terwakili oleh KI 31 ini. Kemudian menerapkan di KI-nya. Maka di KD 3.2 ada menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting serta notasi ilmiah. Ini menerapkan ini adalah level taksonomi C3. Application, maka di sini ada menerapkan ya. KKO-nya, kata kerja operasionalnya menerapkan, menggunakan, menghitung, menentukan. Nah, contohnya begitu. Ini lagi 3.3 menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang. Kemudian menganalisis. Nah, ini adalah level taksonomi C4 ya. Untuk aspek pengetahuan. Nah, ini kita lihat ada menganalisis besaran-besaran fisis ya. Kemudian menganalisis gerak parabola. Ya, boleh menggunakan kata menganalisis karena pada level taksonomi menganalisis, salah satu KKO atau kata kerja operasional yang bisa digunakan adalah kata menganalisis juga. Tapi tidak hanya semata-mata menganalisis ya, banyak gitu ya. Misalnya mengaudit gitu ya, merinci dan seterusnya, banyak ya. Bisa kita lihat pada daftar kata kerja operasional untuk taksonomi Bloom pada aspek kognitif itu. Yang pasti adalah bahwa KD yang dijabarkan ini gitu ya, ini sudah mewakili level dari taksonomi aspek pengetahuan untuk KI 3. Lalu pertanyaannya, siapa sih yang menentukan KD ini? Ini apakah ditentukan oleh guru atau siapa? Ya, jadi KD ini, KI dan KD, sekali lagi KI dan KD ini bukan dirumuskan oleh guru ya. Tidak dirumuskan oleh guru, tapi ini telah dirumuskan oleh pemerintah ya untuk menjaga standar nasional pendidikan ya. Jadi sudah ada. Guru tidak boleh mengubah-ubah ini. Ya. KI KD ini sudah ada untuk semua mata pelajaran, untuk semua tingkatan kelasnya. Sudah ada. Kita bisa lihat. Demikian juga untuk KI aspek keterampilan, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Ini akan di breakdown, diturunkan menjadi rumusan-rumusan kompetensi dasar pada aspek keterampilan. Caranya sama, dituliskan juga 41, 42, 43, 44 dan seterusnya. Ini artinya angka 4 di sini menunjukkan bahwa KD ini diturunkan dari KI 4 dan nomor urutan KD-nya 1. KD ini diturunkan dari KI 4 dan nomor urutan KD-nya 2 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat untuk aspek keterampilan, contoh kata kerja operasionalnya yang digunakan
Di sini membuat prosedur kerja ilmiah misalkan ya. Membuat prosedur, menyajikan hasil pengukuran, merancang percobaan, menyajikan data hasil percobaan, mempresentasikan data hasil percobaan. Nah, jadi aspek keterampilan ini sering juga disebut sebagai ranah psikomotor ya. Dengan demikian KKO yang digunakan tentu saja KKO yang terkait dengan motorik ya, penggunaan panca indera dalam melaksanakan kegiatan. Misalkan membuat prosedur kerja ya. Ini melibatkan motorik, menyajikan hasil pengukuran. Misalkan disajikan di dalam tabel, di dalam grafik, atau melibatkan panca indera, tangan, mata dan seterusnya untuk membuat grafik, untuk membuat tabel. Merancang percobaan juga demikian ya. Nanti ada hasil rancangannya. Kemudian menyajikan data hasil percobaan. Nah, ini juga ya. Lalu mempresentasikan data hasil percobaan ya. Presentasi membutuhkan kemampuan komunikasi secara lisan ya. Menyampaikan hasil percobaan di depan kelas. Melibatkan aktivitas penggunaan panca indera. Nah, instrumen penilaian untuk aspek pengetahuan ya, KI 3 atau KD 3 ini adalah tentu lembar tes ya. Aspek pengetahuan, lembar tes bisa tes esai, pilihan ganda, benar salah, atau bahkan tes lisan ya, boleh. Kemudian aspek keterampilan bisa diukur menggunakan lembar penilaian unjuk kerja, lembar penilaian hasil karya atau produk, dan lain-lain. Nah, yang membedakannya adalah bahwa penilaian pengetahuan, penilaian hasil belajar pada ranah pengetahuan ini biasanya dilakukan setelah pembelajaran selesai, di akhir pembelajaran gitu ya. Bagaimana ketercapaiannya? Nah, sementara kalau penilaian keterampilan ini dilakukan di sepanjang proses pembelajaran, gitu ya. Pada saat proses pembelajaran terjadi. Misal penilaian unjuk kerja, penilaian saat melakukan eksperimen misalkan ya. Itu dinilai pada saat siswa bekerja melakukan eksperimen. Kemudian penilaian kinerja presentasi, nah itu dinilai pada saat siswa melaksanakan presentasi dan tanya jawab. Rekan-rekan mahasiswa, nah kita akan coba lihat bagaimana penulisan KI dan KD itu pada RPP ya. Nah, ini saya sudah membuat cuplikan penulisan contoh penulisan KI dan KD di RPP untuk materi gerak lurus ini, mapel fisika kelas 10 SMA. Penulisannya ya begini, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 ditulis saja apa itu ya, sesuai dengan level kelasnya, kelas 10 ini. Kemudian penulisan KD-nya itu dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Kolom sebelah kiri adalah KD, kompetensi dasar, dan kolom sebelah kanan ada indikator pencapaian kompetensi atau yang dikenal dengan indikator pembelajaran gitu ya. Nah, kompetensi dasarnya dituliskan kompetensi dasar yang keberapa, tergantung ini RPP untuk pembelajaran yang keberapa. Misalkan ini adalah untuk KD keempat ya, ini adalah KD untuk aspek pengetahuan dan ini adalah KD untuk aspek keterampilan. Dari mana tahu? Ya ini di huruf awalnya, di angka awalnya 3 dan 4. 3 ini menunjukkan bahwa KD ini diturunkan dari KI 3. KI 3 adalah KI untuk aspek pengetahuan. Dan yang bawahnya ini 4.4. 4 pada angka di depan ini menunjukkan bahwa KD ini diturunkan dari KI 4. KI pada aspek keterampilan. Nah, dengan demikian dalam
pembelajaran apapun, materi apapun gitu ya, maka KD-nya ini harus meliputi KD aspek pengetahuan dan KD aspek keterampilan. Oke, sudah kita tuliskan 3.4 ini. KD keterampilannya 4.4 ya. Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keselamatan lalu lintas. 4.4 menyajikan hasil percobaan gerak benda dalam bentuk tabel dan grafik untuk menyelidiki karakteristik gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Berikut mana fisisnya. Nah, agar kompetensi atau kemampuan yang dibebankan pada materi ini dapat dengan mudah dicapai oleh siswa, kemudian guru juga mudah mengontrol ketercapaiannya, mudah mengukur ketercapaiannya, maka kompetensi dasar ini kembali diturunkan ke dalam indikator pencapaian kompetensi ya. Barangkali kalau di KD ini masih memuat beberapa level kemampuan, beberapa level kompetensi ya, masih belum terlalu spesifik. Nah, misalkan di sini ada menganalisis ya, besaran-besaran fisis, kemudian di bawahnya ada menerapkannya ya, penerapannya dalam kehidupan. Artinya ini masih mengandung level C4 dan C3 yang bisa kita breakdown kembali, bisa kita rinci kembali. Nah, oleh karena itu IPK ini merupakan rincian dari KD ya. Dengan demikian IPK ini harus sangat spesifik, menggunakan kata kerja yang dapat diukur, dan untuk satu indikator itu harus mengukur satu kemampuan ya. Tidak boleh satu indikator ini mengukur dua kemampuan. Kemudian apakah sudah cukup sampai di situ rekan-rekan mahasiswa? Belum ya, belum. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini harus diturunkan kembali dalam bentuk tujuan pembelajaran. Nah, ini dia tujuan pembelajaran. Nah, karena IPK ini tentu saja ada IPK pada wilayah pengetahuan dan IPK pada wilayah atau ranah keterampilan, maka tujuan pembelajarannya pun nanti harus memenuhi unsur itu, harus ada tujuan pada ranah pengetahuan dan tujuan pada ranah keterampilan. Kalau tujuan ini jauh lebih spesifik ya dibandingkan dengan indikator pencapaian kompetensi, karena di tujuan ini sudah harus memuat siapa yang mau mencapai tujuan itu, melalui apa tujuan itu dicapai, bagaimana derajat dari ketercapaian tujuan yang diharapkan. Rekan-rekan mahasiswa terkait bagaimana cara menuliskan atau membuat rumusan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran, ini akan kita bahas pada video berikutnya. Demikian diskusi kita pagi ini. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pengetahuan kepada rekan-rekan semua. Jaga kesehatan dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.